Ya, sorry keputus lagi ya. Saya masih minta akses ke praktikum. Ada yang chat, saya belum bisa lihat chatnya sebentar. Record meet-nya keputus. Saya masih record semua, jadi ada 2 record nih. Ini yang ketiga. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nanti tiga-tiganya di-share ya, saya share ya. Ini mulainya jam 19. Jam 19. Oke, udah mayoritas sudah. Oke, mayoritas sudah join ya. Ya, dan saya tunjukin tadi yang pertama kita buat yang basic banget. Nah, kenapa saya nggak suka? Karena tampilannya nggak uh, kurang appealing. Dan kalau kita pakai yang Plotly ini, ya dia ada hovernya. Ada Plotly, ada bokeh, ada Altair. Tapi yang saya paling sering pakai adalah yang Plotly ini ya. Karena saya bisa bikin dashboard juga pakai Plotly. Oh ya, saya share lagi ya untuk yang importnya. Kalau teman-teman mau dari GitHub, jadi bisa cari di salah satunya cari di GitHub GitHub Owit. Owit. Our World in Data ya. Banyak ada yang eh, COVID ini ada yang John Hopkins juga. Jadi teman-teman bisa cari di situ juga. Nah, ini ada banyak di sini. Hmm, saya tadi ambil yang energi, yang dipin sama dia, ada yang COVID juga, ada yang karbon dioksida. Nah, with data energi ini yang saya klik, saya view raw-nya, sampai kita dapat data raw-nya ya. Ya, dan data raw ini yang kita import ke Jupyter Notebook. Jadi yang saya import ke sini nih yang raw ini. Jadi kita nggak perlu download, kita tinggal read aja langsung dari URL-nya. Nah, akhirnya muncul deh data-data yang kita bisa analisis, kita bisa jadikan latihan. Nah, contohnya sampai kita buat ini ya, line chart. Saya mungkin mau ubah jadi area chart. Ya, nah lebih cakep lagi kalau jadi area chart. Nah, atau sebentar. Kita mau lihat misalnya karena tadi kalau kita DF ini dia ada yang kepotong ya, kita nggak tahu ada data apa aja di sini. Ya ini kepotong nih ada titik-titik ini. Kita nggak tahu ada data apa aja di situ. Kita bisa buat iterasi. Kita untuk lihat ada data apa aja. Oke, ada biofuels, batu bara, electricity, energy, fossil fuels, gas, greenhouse gas, hydro, low carbon, nuklir, ya, oil, ya, dan macam-macam ya, renewable, solar, wind. Nah, ternyata datanya cukup banyak dan ini kita bisa buat analisis-analisis ya yang bebas ya yang kita mau lakukan apa. Nah, datanya banyak nih, cukup banyak. Nah, atau kita bisa munculin juga deskriptif statistiknya.
contoh kalau kita mau describe seperti ini, kita dapat deskriptif statistiknya, kuartilnya berapa, standar deviasinya berapa, rata-rata berapa, count datanya berapa. Dan count data ini dia cuma ngedata yang ada nilainya aja. Jadi yang null values, yang none, itu nggak dihitung sama dia. Ya. Oke, kita coba lagi apa ya? Ya, oke. Kita mau lihat data terbarunya untuk misalnya electricity generation. Saya mau coba untuk lihat electricity generation. Yang mau pertanyaan yang mau saya jawab, siapa sih negara yang the most recent data itu yang negara mana sih yang generate electricity paling gede? Saya mau coba jawab itu contohnya. Oke, berarti kita berangkat dari data aslinya. Contoh, kita grup, teman-teman udah belajar grup juga, ada yang saya kemarin ada beberapa teman-teman yang tanya, kalau udah masuk materi grup by, jadi saya akan grup berdasarkan country-nya, dan yang saya grup Apa nama kelas? ya. Maaf. Oh ya, yang saya mau grouping adalah electricity generation. Oke, electricity generation contohnya. Dan saya ambil yang paling baru ya, jadi saya ambil yang last. Dan ini datanya nih. Ini datanya. Saya coba simpan di ini. Dan saya reset indeksnya. Indeks. Ya. Jadi ini data terbarunya berapa besar sih produksi electricity di berbagai negara. Nah, kita bisa pakai bikin choropleth map, tapi itu akan kompleks dan saya rasa untuk teman-teman bisa belajar nanti karena kita akan butuh data GIS-nya, geographicalnya. Jadi kita akan buat yang simple-simple aja, bisa bar, bisa pie, atau ya coba kita pakai tree map ya. Kita pakai tree map. Dan ini saya sambil tunjukkan juga mudahnya ngoding di Python. Oke, saya pakai Plotly juga tree map. Data yang mau kita plot adalah EG, electricity generation. Path-nya adalah country, dan values-nya adalah electricity generation. Misalnya ini, kita coba ya. Ya, kita bisa lihat world-nya sekian, Asia, Pacific, country, dan ya China yang gede ya. China paling gede. Nah, ini contohnya kita bisa utilize visualisasi untuk bikin descriptive analytics contohnya. Bisa kalau misalnya itu data-data sales, bisa produk yang dijadikan ini produk mana sih yang salesnya paling gede atau yang profitnya paling gede. Nah, kita bisa tunjukin menggunakan ini juga. Nah, ini teman-teman udah bisa coba nih ke pakai Jupyter Hub dan nggak perlu install ya. Kemarin ada ada teman-teman yang tanya apakah perlu install Jupyter.
Untuk saat ini saya rasa nggak perlu deh ya, nggak perlu install dulu karena udah disediakan di platform, dan kalaupun nggak kesulitan pakai yang di platform atau teman-teman mau install yang lain, install misalnya mau nyoba forecasting misalnya, mau install pakai Prophet gitu ya. Nah, nggak ada nih di sini. Saya tadi coba juga, coba saya coba dulu ya, import Prophet. Ya ini Prophet nggak ada. Bisa pakai Google Colab atau di Kaggle. Jadi jangan nggak perlu install, dan em, kalaupun install soalnya teman-teman akan terjerumus nanti pakainya adalah Anaconda. Jadi saya pribadi sih nggak begitu suka pakai Anaconda karena terlalu banyak bloat di situ, terlalu banyak tools yang nggak kepake. Jadi memberatkan komputer aja. Jadi misalnya memang mau mau install, boleh nanti tanya-tanya ke saya. Saya arahkan untuk yang selain Anaconda, tapi memang setupnya jadi lebih ribet ya, lebih ribet. Terutama kalau di Windows jadi lebih ribet lagi. Nah, hmm, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan mungkin? Yes, Kak Naifa, boleh Eh, open. Halo Mas Joko. Ya. Aku ada dua pertanyaan yang agak berbeda. Yang pertama sih lebih ke aku penasaran dengan datanya ini. Kayak dasarnya tuh data ini siapa yang buat sih Mas? Yang lebih kayak gitu. Apakah Mhm. kita akan belajar untuk bikin database ini atau kita hanya jadinya ngopi-ngopi dari database yang dibuat orang? Oke. Itu terus pertanyaan kedua Mas, ini kan kayak rumus-rumus buat ngolah datanya nih kayak banyak banget nih Mas. Ada kayak kamusnya gitu nggak sih Mas? Kayak kalau kita pengen nyari ya pengen nyari yang description atau pengen membuat data yang visualisasi itu gimana kayak gitu. Bisa langsung lihat gitu loh. Rumusnya gimana gitu. Itu sih Oke, oke. pertanyaannya. Oke. Pertama dari data ya. Data ini kebetulan untuk yang OWIT ini dia adalah satu organisasi nirlaba kayaknya. Our World in Data. Nah, ini saya seperti ya organisasi nirlaba ya. Jadi mereka yang kolek datanya juga yang menyediakan data bisa dari bermacam-macam organisasi, dia yang compile nanti. Contoh COVID ini dia ada data dari John Hopkins, saya lupa John Hopkins hospitalnya atau university-nya saya lupa. Dia ada data dari sana dan dia tinggal compile. Nah, kalau kita untuk riset ya, kalau tergantung nih ya, kalau kita untuk riset itu kita butuh data yang spesifik atau enggak gitu. Kalau spesifik, misalnya nih kita bisa dapat dari internet, dari news, kita scraping dari news, itu kita bisa dapat juga datanya, atau kita dapat dari badan-badan yang udah well known seperti ini, atau kita bisa survei. Contohnya, seperti Nielsen itu data-data marketing kan juga dia generate-nya dari survei ya, dari Populix, Mail Monkey, saya lupa Monkey apa ya untuk platform untuk survei itu data-datanya didapat dari sana. Tapi kalau untuk kita saat ini latihan untuk latihan ke data analisisnya, saya rasa kita pakai yang udah ada aja datanya, nggak perlu kita cari karena kita akan fokus di analisisnya. Karena cari data, bikin data ini effort banget, bahkan ngelebihin analisisnya saya rasa ya. Jadi kita bisa langsung yang pakai aja. Tapi nanti ketika di perusahaan, otomatis data-data itu ya udah di-generate sama sistem. Entah itu sistem benar-benar automated ataupun manajemen sistem, orang yang nge-generate dari di input.
ada clerk-nya, ada admin-nya yang memasukkan data itu, ada seperti saya tadi ada technician, ada operator yang memasukkan data itu. Ya, untuk pertanyaan pertama gimana, Kak Naifa? Cukup jelas? Iya, Mas. Udah cukup jelas. Makasih. Oke. Yang kedua tadi adalah ini ya, adalah cheat sheet. Cheat sheet ini saya punya beberapa cheat sheet. Nanti coba saya share juga ke eh, ke ke em, ke channel. Mungkin cheat sheet-nya teman-teman bisa simpan beberapa cheat sheet, baik itu yang pandas maupun yang visualisasi. Yang saya lupa visualisasinya Plotly atau Matplotlib ya. Nah, itu teman-teman bisa lebih lebih cepat untuk cari ininya ya, cari cheat sheet-nya, cari scripting-nya, sehingga bisa lebih lebih mudah untuk latihan saya rasa. Gitu aja ya, saya share nanti ya cheat sheet-nya. Makasih banyak, Mas. Mas Ya, Joko, maaf ya. satu pertanyaan lagi. Untuk yang visualisasinya itu, Mas, itu Mm-mm. bisa ngebentuk visualisasi emang karena memang sudah dibuatkan oleh yang bikin datanya atau emang tergenerate aja, Mas, dari sistem apa Python-nya? Ini ya, ini eh, oke, yang kita gimana? Sebentar ya. Oke, kita itu analoginya kita itu udah kalau masak gitu ya, kita itu udah disiapin bahan, Oh ini wortel, ini sawi, ini eh, bayam dan segala macam. Nah, motongnya seperti apa, nyajikannya seperti apa itu kita. Jadi sama seperti ini, datanya udah ada. Kemudian libraries-nya untuk bikin, misalnya untuk bikin tree map ini udah ada, tapi kita yang apa namanya, mengolah supaya visualisasi itu bisa tampil dengan keperluan kita. Misalnya nih, saya mau yang electricity generation-nya, ya, yang paling yang ditampilkan ya, maka values-nya ini saya isi dengan electricity generation. Atau misalnya saya mau tampilkan, oh ya, ini nggak ada ya, population ya. Coba ya misalnya kita mau buat yang population, ya maka kita uh, buat datanya untuk yang population. Ya, ini, oke. Yang population, nah kita coba buat yang population ya. Jadi ini akan tergantung kita banget sih, nampilinya seperti apa. Bahkan warna-warnanya kita bisa set up nanti ya. Karena yang saya tampilkan ini yang paling sederhana aja. Warna-warnanya kita bisa set up, bisa kita, uh, ya ini bisa ada grouping di dalamnya. Jadi kalau kita klik ini sebenarnya dia bisa jadi gede. Dan kalau grupnya itu ada hierarkinya, dia akan kelihatan di situ. Oops. Asian. Nggak, ini yang world, nggak ini ya. Cina lagi yang paling gede ya. Otomatis Cina, India, ini masih ada grouping yang, ya ini populasinya yang kita tampilkan instead of electricity generation. Jadi ini tergantung kita banget untuk nampilin informasi apa, menggunakan visualisasi yang apa. Gitu Kak Naima. Iya, Mas Joko. Makasih ya, Mas, penjelasannya. Ya, sama-sama. Oke, tadi ada Kak Fadel ya. Mas Fadel, ada yang mau ditanyakan, Mas? Ya? Iya, halo Mas. Sedikit mau tanya aja. Make sure berarti untuk yang menyambung pertanyaan tadi, kalau kamus yang dimaksud tuh Pandas itu berarti ininya kayak chat sheet-nya gitu ya Kak ya?
cheat Kandas sheet, gitu. iya, cheat sheet-nya. Jadi mau read CSV itu scriptingnya gimana, mau read Excel scriptingnya gimana, mau read dari SQL scriptingnya gimana. Jadi udah inilah memudahkan lah ya. Sambil sambil teman-teman juga latihan di platformnya juga. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, saya cek yang di chat ya sebentar. Oh ya, bahasa pemrograman itu ada kamusnya nggak, Mas? Sorry, benar. Kamusnya seperti tadi ya, karena library-nya beda-beda, jadi kamusnya juga beda-beda, nanti setiap library ada penggunaannya sendiri. Izin Pak, untuk visualisasi di Python berarti bisa menampilkan grafik batang. Iya, betul, betul. Kita coba untuk bikin, oh ya, yang seperti tadi ya, tadi saya buat population plot. Oke, EDF. Bentar, tadi saya buat apa ya yang ini ya? Oh, Indonesia. Pop. Oke, yang pop ya. Hmm, oke, kita mau buat indeks misalnya 3. Kita yang mudah tadi ya, kita mau buat bar chart. Ya, bentar. Ya, kalau terlalu banyak, oke, kita coba dulu deh. Ya, kalau terlalu banyak, jelek ya. Jadi, saya akan coba pakai head. 10 aja coba. Kita bisa buat ini ya. Dan ini yang paling mudah. Atau kita mau buat yang pakai Plotly tadi. Oke, ini saya coba ubah pakai Py. Oke, subplot nggak bisa kalau Py ya. Baru tadi. Ya, bisa seperti ini nih. Jadi lebih lebih dinamis juga ya, bisa kita zoom, kita bisa tambahkan anotasi sebenarnya nanti dan macam-macam. Kita bisa ubah aksisnya, kita bisa ubah judulnya. Ya, ada judulnya sekarang ya. Kita bisa customize lah ya, kita bisa customize chart-nya dan
ini pun nanti bisa kita embed ke web, jadi business intelligence, jadi report yang bisa diakses di web, kayak macam-macam. Kurang lebih gitu, Pak. Oke. Mungkin yang ditanya Kak Naifa. Oke. Mungkin yang tadi ya sama Kak Luis ya. Jadi kalau nggak ada cheat sheet-nya, kita belajarnya kemana sih? Ya, jadi ini akan tergantung lagi sama libraries-nya. Contoh kalau Pandas, dia ada manualnya sendiri, dan ini nyarinya cukup banyak ya, cukup banyak, cukup ribet. Nah, API reference, kita bisa cari harus ngapainnya di sini, general function, series, constructor. Nah, data frame, karena tadi tabel itu dia tadi namanya data frame sebenarnya. Nah, kita bisa carinya di sini nih. Kalau nanti teman-teman butuh pakai SciPy, butuh pakai NumPy juga sama, ada manualnya. Tapi ya itu manual itu akan sangat besar sekali datanya, harus teman-teman harus cari. Tapi kalau cheat sheet itu udah yang sering kali dipakai. Jadi akan lebih mudah menemukan yang teman-teman cari di yang cheat sheet tadi. Oke, pada prinsipnya Python itu coding language, jadi setiap baris akan memberikan apa yang kita buat. Misalkan mungkin tidak banyak, tapi kalau digabung-gabung. Oke, nah kumpulan baris coding untuk satu fungsi tertentu dan sebentar ya. Sebentar ya Pak Antonius Aji, sebentar ya. Saya sambil baca. Kumpulan. Ya, ya. Jadi yang Pak Antonius Aji sampaikan tadi benar. Jadi kita library ini akan tergantung sesuai sama kebutuhan kita nanti. Begitu juga nanti machine learning, correlation analysis, causation analysis, ini library-nya banyak, dan ada satu untuk forecasting satu library. Ada di stats model itu ada ARIMA, tapi ada juga PMD ARIMA. Nah, ini PMD ARIMA ini kalau teman-teman pakai Anaconda ini nggak bagus di Anaconda, versinya jelek. Jadi harus pakai yang di luar Conda. Itu kenapa tadi saya nggak suka pakai Anaconda, karena banyak package-nya yang belum mature di Anaconda. Nah, oke, baik. Jadi teman-teman udah bisa langsung coba ya, bisa ini nih explore dapat data dari GitHub, dari Kaggle kalau mau coba, dari Kaggle bisa, dan nanti bisa dicoba langsung di Jupyter Hub-nya masing-masing. Jadi nggak perlu install sendiri, Jupyter Notebook-nya, Jupyter Lab-nya bisa menggunakan yang udah ada di platform aja. Ya. Sampai di sini teman-teman, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sebentar saya chat ya. Oke. Oke, kalau tidak ada yang lagi yang ditanyakan, saya akan lanjut untuk jawab pertanyaan di Slack ya. Jadi teman-teman bisa coba lagi, latihan lagi, dan bisa cari data lagi di bisa di GitHub, bisa di Kaggle, dan nggak di situ aja sih ya. Saya lupa carinya di mana aja. Sebentar. Di KD Nuggets kayaknya banyak juga. Ya, KD Nuggets nih juga banyak data di sini. Yang nggak saya saranin sih, saya sempat dulu untuk iseng untuk cari di
Indonesian ya, Indonesian Open Data. Ini datanya nggak begitu banyak sih, jadi sayangnya nggak benar-benar di-share secara komplit. Ya ini kalau misalnya mau yang data kecil-kecil bisa dicari di sini, banyak data CSV juga. Saya akan close webinarnya dengan baik. Webinarnya dan juga saya dapat beberapa feeding dari teman-teman. Terima kasih. Dan sebentar. Ya, oke, saya akan akhiri webinarnya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Dan kita lanjut di Slack ya untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Mas Joko. Terima kasih, Mas Joko. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mas Joko. Terima kasih. Cepat sembuh, Mas Joko. Ya, makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama Pak.